Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Santi Iskandar dengan NPM 022724111045 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas 3C. Nah, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Adapun tantangan dan peluangnya. Nah, jadi teman-teman di sini perbankan syariah sekarang ini jadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Tapi tentu saja untuk bisa berkembang ada banyak hal yang harus dihadapi, mulai dari regulasi, persaingan, sampai inovasi. Nah, di video ini kita membahas semuanya secara santai, tapi tetap berbobot ya. Jadi teman-teman, pada perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor keuangan yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam, sistem perbankan syariah kini menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi teman-teman, namun di balik perkembangan tersebut masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, hingga persaingan dengan bank konvensional. Meski demikian, peluang yang dimiliki perbankan syariah juga sangat besar, terutama mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, adapun sejarah perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalah di Indonesia atau BMI. Nah, sebagai bank syariah pertama, kehadiran bank ini menjadi tonggak penting dalam penerapan sistem keuangan berbasis syariah di tanah air. Jadi, setelah itu perkembangannya perbankan syariah semakin pesat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional lembaga keuangan syariah. Sejak saat itu, banyak bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah, bahkan beberapa di antaranya melakukan spin-off menjadi bank syariah penuh. Nah, jadi pertemuan ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan dan keberkahan. Nah, jadi teman-teman, ada juga prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Prinsip utamanya meliputi larangan riba, yaitu praktik pengambilan bunga atau tambahan yang bersifat jalim. Semua transaksi dalam perbankan syariah harus bebas dari unsur bunga. Yang kedua, larangan gharar, yakni ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam akad transaksi. Dan yang ketiga, larangan maisir, yaitu segala bentuk perjudian atau transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi, selain itu, perbankan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan antara bank dan nasabah. Setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka, berdasarkan akad yang sah, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, jadi teman-teman, adapun tantangan dalam praktik perbankan syariah. Namun, perjalanan perbankan syariah di Indonesia tidaklah mudah ya. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya. Yang pertama, tantangan regulasi dan kebijakan. Beberapa aturan di sektor keuangan masih berorientasi pada sistem konvensional,
sehingga menyulitkan lembaga syariah dalam berinovasi. Diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan khusus untuk sistem keuangan berbasis syariah. Terus yang kedua, tingkat literasi masyarakat masih rendah. Nah, jadi banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana bank syariah bekerja dan apa keunggulannya. Sebagian bahkan masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda istilahnya. Padahal prinsip dasar dan cara pengelolaannya sangat beda ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang benar-benar memahami fikih, muamalah, dan praktik keuangan modern secara seimbang. Nah, jadi teman-teman, tanpa SDM yang berkualitas, sulit untuk menjaga keaslian dan kredibilitas sistem perbankan syariah. Terus yang keempat itu tantangan kompetisi dengan bank konvensional yang memiliki jaringan luas, teknologi canggih, serta modal yang besar. Bank syariah harus bekerja lebih keras untuk menarik kepercayaan dan loyalitas nasabahnya. Jadi teman-teman, di sini juga ada harapan kedepannya untuk bank syariah ya. Jadi seperti melihat semua hal tersebut, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Namun, keberhasilannya tergantung pada komitmen bersama dari pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah, jadi beberapa langkah yang bisa terus didorong antara lain yaitu yang pertama, menguatkan regulasi yang pro terhadap ekonomi syariah. Yang kedua, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah di semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, memperluas jaringan layanan syariah ke daerah-daerah. Yang keempat, mengoptimalkan teknologi digital untuk efisiensi dan transparansi. Dan yang kelima, ini yang paling penting, menjaga integritas serta amanah dalam setiap transaksi. Jadi teman-teman, jika semua elemen ini berjalan beriringan, maka perbankan syariah tidak hanya menjadi bagian kecil dari sistem keuangan nasional, tetapi menjadi pilar utama ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan penuh keberkahan. Adapun persaingan dengan bank konvensional, yaitu di mana perbankan syariah juga menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu mapan dan memiliki jaringan luas. Salah satu penyebab utama ketertinggalan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah, yang dimana banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa produk bank syariah sama dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang manfaat dan keunggulan sistem syariah, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk beralih menggunakan produk keuangan yang sesuai prinsip Islam. Nah, jadi teman-teman, itulah tantangan dari perbankan syariah. Nah, di sini juga ada peluang pasar, yang dimana meskipun menghadapi banyak tantangan, perbankan syariah memiliki peluang pasar yang sangat besar. Indonesia sebagai negara yang lebih dari 87% penduduk muslim merupakan pasar potensial bagi produk keuangan syariah. Jadi teman-teman, selain itu, tren gaya hidup halal juga semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan halal dan etis membuka kesempatan bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovasi produk yang relevan, bank syariah dapat memperbesar pangsa pasarnya di sektor nasional maupun internasional.
Jadi, adapun inovasi produk untuk dapat bersaing dan menarik minat nasabah, inovasi produk menjadi kunci keberhasilan perbankan syariah. Contoh inovasi yang saat ini berkembang antara lain yang pertama itu adapun inovasi produk. Nah, untuk dapat bersaing dan menarik minat nasabah, inovasi produk menjadi kunci keberhasilan perbankan syariah. Contoh inovasi yang saat ini berkembang antara lain yang pertama yaitu fintech syariah, yaitu layanan keuangan berbasis digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pembiayaan mikro syariah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar dapat tumbuh secara mandiri. Yang ketiga, investasi berbasis syariah seperti sukuk dan reksadana syariah yang menawarkan alternatif investasi yang halal dan transparan. Nah, jadi inovasi yang berkelanjutan akan membuat perbankan syariah lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Adapun peran teknologi, yang dimana peran teknologi memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing perbankan syariah melalui digitalis dan aplikasi mobil banking. Layanan perbankan kini menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Jadi, digital banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang, sementara integrasi teknologi blockchain dan artificial intelligence dapat meningkatkan keamanan, efisien, dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Nah, jadi teman-teman, dengan penerapan teknologi digital, perbankan syariah mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan meningkatkan inklusi keuangan nasional. Jadi di sini ada pun tantangan sumber daya manusia. Jadi teman-teman, di sini kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasional bank syariah. Sayangnya masih terdapat keterbatasan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan formal di bidang perbankan syariah. Dengan SDM yang unggul, bank syariah dapat memberikan layanan yang tidak hanya profesional tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, jadi teman-teman, itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jadi, adapun secara keseluruhan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Namun, untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan satu, dukungan regulasi yang kuat dan selaras dengan prinsip syariah. Yang kedua, edukasi dan literasi masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, inovasi produk dan penerapan teknologi modern. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi teman-teman, jika keempat aspek tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perbankan syariah bukan hanya menjadi alternatif tetapi dapat menjadi arus utama sistem keuangan Indonesia yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi, itu saja kesimpulannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.